Meyahu. Itu bahasa asli, bahasa perdana dari kitab Yeremia. Nah, kata Yirmeyahu ini terdiri dari dua unsur atau komponen, saudara-saudara. Komponen yang pertama adalah Yirme, ya, artinya mengangkat. Ya, mengangkat siapa? Mengangkat Yeremia menjadi nabi. Ke situ artinya ya. Lalu arti yang kedua daripada Yirme itu adalah membangun. Ini bicara masalah tugas Yeremia setelah diangkat, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi nabi, menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa, dia harus melakukan pembangunan rohani dan karakter bangsa Israel secara khusus, ya secara umum. Kitab Yeremia ini juga akan daripada Yeremia itu adalah menetap. Artinya, Yeremia menjadi nabi bukan karena sekonyong-konyong, karena kerinduan dia. Bukan. Ya, tapi atas pemilihan, atas penghususan, ya itu arti menetapkan. Dan juga atas pengutusan Tuhan. Yeremia itu menjadi nabi atau menjadi juru bicara Tuhan kepada semua suku dan bangsa. Itu arti kata menetapkan. Nah, unsur yang kedua dari kata Yerme, Yahu itu adalah Yahu sendiri. Yahu itu singkatan dari Allah atau Tuhan, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya. Istilah kata Tuhan Allah, Tuhan atau Allah itu sama dengan Yahweh. Ya, itu sama dengan Yahweh. Mari kita lihat secara lebih komprehensif arti dari Yahweh atau meninggikan tadi. Yahweh atau Tuhan akan meninggikan. Ini sebenarnya mengacu kepada prosesi pengangkatan, pemilihan, ya, penetapan Yeremia menjadi hamba Tuhan. Yang dia sendiri pun sebenarnya sangat super kaget. Karena dia tidak pernah bercita-cita, berkeinginan untuk jadi nabi. Nggak pernah. Maka ada dialog di dalam Yeremia pasal 1-5 dengan Tuhan sebenarnya. Ya, ada dialog, ada diskusi antara Yeremia dengan Tuhan di situ, di mana Yeremia mengungkapkan ketidaklayakannya, ketidakpantasannya kepada Tuhan. Ya, dan bahkan ketidaksanggupannya. Maka untuk itu Tuhan yakinkan pula dia. Ya memang saya tahu, kata Tuhan. Sebelum engkau ada dalam lahir ibumu, saya sudah tahu. Kelemahanmu, kelebihanmu, wah apalagi kekuranganmu, kata Tuhan. Bahkan apa? Ketidakmampuanmu, kata Tuhan. Tapi kalau aku sudah memilih, menetapkan, menghususkan engkau, kamu harus siap, kata Tuhan. Ya. Siapa Yeremia itu untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan berita pertobatan. Menyampaikan berita pembaharuan kepada semua bangsa. Ini menarik memang. Karena kalau kita bandingkan nabi-nabi yang lain, ya objek konteks panggilan mereka itu tidak seluas Yeremia di waktu pertama mereka dipanggil dan dipilih menjadi nabi dan rasul. Tidak seluas Yeremia. Misalnya apa? Para nabi dan rasul yang lain itu awal konteks panggilan Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan buat mereka itu biasanya hanya ditujukan kepada satu suku dan bangsa. Contohnya Israel. Tapi berbeda dengan Yeremia. Dia tidak hanya diutus oleh Tuhan memberitakan firman kepada satu suku,
atau bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Kita bersyukur, berarti bangsa Indonesia masuk. Bangsa Malaysia masuk tuh. Maka saya kira ini menjadi berita baik, berita bahagia, bahwa kita sudah lama diperhitungkan Tuhan untuk apa juga? Butuh kebenaran, butuh Injil, butuh keselamatan. Bukan hanya bangsa Israel. Nah itu arti yang pertama, Yahweh Tuhan akan meninggikan. Ya, yang kedua, Yahweh Tuhan akan membangun. Ini bicara tentang visi misi, tujuan. Tuhan memanggil, memilih, menetapkan Yeremia itu untuk melakukan kebangunan rohani, kebangunan karakter. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Termasuk bagi bangsa kita sendiri. Nah, mari kita lihat bagian-bagian dari firman Tuhan yang menjelaskan secara konkret pemilihan dan pemanggilan Yeremia dan juga visi misi Tuhan untuk Yeremia. Yang pertama, Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari rahim, aku telah menguduskan engkau, kata Tuhan, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Dalam loh Bapak Ibu arti daripada ayat ini. Salah satu ayat peneguhan bagi saya waktu saya mau ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya ke dunia ini, salah satunya ayatnya adalah Yeremia pasal 1 ayat 5. Menjadi peneguhan penguatan buat saya. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Tuhan jelas mengatakan sebelum Yeremia ada dalam rahim ibunya, ada dalam perut ibunya, Tuhan sudah siapkan dia. Tuhan sudah bentuk dia. Di mana dibentuknya? Orang dia belum ada dalam rahim. Tuhan sudah bentuk Yeremia. Sudah rancangkan Yeremia di hati dan pikiran Tuhan. Sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Kita lahir ke dunia ini bukan sekonyong-konyong karena kebetulan. Bukan. Sebelum papa mama kita menikah, melahirkan kita. Semuanya Bapak, Ibu. Sama dengan Yeremia tadi. Tuhan sudah membentuk kita di dalam hati dan pikirannya. Pak, untuk apa? Untuk kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, bahkan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Juga dia mengatakan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari dalam rahim. Waktu Yeremia sudah ada dalam rahim ibunya. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya waktu kita ada dalam rahim ibu kita masing-masing. Rupanya Tuhan sudah sangat mengenal kita masing-masing. Termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa sebenarnya pengenalan terhadap kita melampaui akal pikiran perasaan kita dan juga melampaui akal pikiran perasaan dari papa mama kita. Sebegitu dalamnya, sebegitu menjelimatnya Tuhan mengenal Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Bukan hanya sampai berhenti Tuhan mengenal kita di dalam rahim ibu kita, tapi juga apa? Tuhan telah menguduskan. Menguduskan ini bicara masalah mengkhususkan, mengistimewakan, memprioritaskan Yeremia dan kita semua menjadi pribadi yang penting dan berharga di mata Tuhan, saudara-saudara. Maka jangan ada di antara kita yang merasa tidak berharga di mata Tuhan. Jangan ada di antara kita merasa tidak penting di mata Tuhan. Itu salah itu. Kalau ada perasaan atau pikir seperti itu, berarti kita sedang melawan arus panggilan, pilihan, dan pengenalan Tuhan terhadap kita. Sekalipun kita punya ekonomi yang berbeda. Ya, isi dompet yang berbeda itu maksud saya. Sekalipun kita punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Suku yang berbeda. Denominasi dan gereja yang berbeda. Termasuk apa? Warna kulit sekalipun. Kita semua dibentuk oleh Tuhan. Sangat dikenal oleh Tuhan. Dan juga sangat istimewa di mata Tuhan. Kalau kita orang Kristen memahami ayat ini, maka tidak ada istilah kata minder. Tidak ada.
Nggak ada istilah saya tidak berguna. Lahir ke dunia ini nggak ada. Itu hanya berita hoax yang dibangun dan juga disebarkan oleh si Bonus, Bapak Ibu. Maka kita harus mempercayai firman Tuhan. Nah, kelanjutan ayat ini mengatakan, untuk apa Tuhan membentuk Yeremia dan saudara dan saya, mengenal kita, mengkhususkan kita, mengistimewakan kita, memprioritaskan kita untuk lahir ke dunia ini. Ayat lanjutannya, menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini bicara masalah leadership. Nabi bagi bangsa-bangsa. Ini bicara tentang leadership juga. Di samping ini juga bicara tentang apa? Menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Enggak, kalau bicara, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini? Nah, ini dia ketemu di sini jawabannya. Bukan hanya untuk cari happen. Bukan hanya untuk mencari popularitas. Bukan hanya menimbun harta sebanyak mungkin. Ini tidak. Tetapi menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Memberitakan kabar baik. Melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Atau dalam istilah lain, Tuhan mau setiap kita orang percaya ini harus menjadi pemimpin yang menjadi garam. Di keluarga, di usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan juga dalam pelayanan. Tolong Bapak Ibu sampaikan arti makna Yeremia pasal 1 ayat 5 ini kepada anak-anak kita. Supaya mereka jangan minder jadi anak Tuhan walaupun seringkali mungkin dihina, diejek oleh orang-orang lain dengan mengatakan kafir. Atau Tuhan, pemilik Tuhan banyak gitu. Dijelasin ini ke mereka. Termasuk kepada orang-orang kita layani pun perlu kita tekankan di makna Yeremia pasal 1. Supaya mereka tidak takut waktu kita dorong mereka ambil bagian dalam pelayanan. Supaya mereka tidak minder. Supaya mereka tidak lari dari panggilan melayani Tuhan. Perlu disampaikan Yeremia pasal 1 ini. Ini saya katakan tadi yang meyakinkan saya, mendorong saya. Tidak salah rupanya saya tekan kontak dengan Tuhan 26 tahun yang lalu untuk jadi hamba Tuhan. Udah. Setiap orang yang saya layani, Bapak Ibu, ini selalu saya tekankan betul. Supaya mereka percaya diri, percaya Tuhan total dan juga percaya diri waktu apa? Dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini bicara masalah tentang proses penetapan pemilihan Tuhan buat diri. Lalu misi tujuan Tuhan memilih, mengutus Yeremia itu. Yeremia pasal 1 ayat 10. Hari ini aku mengangkat kau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk membinasakan dan merobohkan, untuk membangun dan menanam. Ini tugas pokok Yeremia dari Tuhan adalah dikatakan di sini mencabut dan meruntuhkan. Apa maksudnya mencabut dan meruntuhkan? Mencabut segala dosa-dosa. Mencabut segala perilaku yang dari orang-orang yang belum bertobat kepada Tuhan. Itu yang mau dicabut dan diruntuhkan oleh Yeremia. Serta itu pula yang mau dirobohkan, dibereskan oleh Yeremia. Jadi ini tidak bicara masalah gedung secara fisik. Tapi ini bicara masalah rohani dan karakter orang. Masuk kita. Ya, sebenarnya Yeremia itu punya visi dan misi yang jelas. Membereskan orang-orang berdosa. Supaya bertobat kepada Tuhan. Sehingga dengan pertobatan itu, mereka bisa dibangun secara rohani. Akhirnya apa? Terjadi pemulihan. Dan kalau sudah terjadi pemulihan, paket berkat-berkat dari Tuhan sudah datang dengan sendirinya.
Sekarang ini juga yang harus kita sadari menjadi misi Tuhan untuk kita hidup di dunia ini. Saya mengatakan, tujuan Tuhan yang pertama menciptakan kita ke dunia ini sebenarnya. Untuk melakukan, merobohkan, artinya apa di sini? Dosa, karakter, perilaku. Ya, itu yang masih buruk atau orang-orang yang kita layani, yang belum bertobat. Lalu setelah itu kita mau serahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan untuk dipulihkan. Ini arti kata membangun. Untuk dipulihkan, untuk dibimbing, untuk diajar. Dan sekaligus juga apa? Untuk Tuhan berkati kita supaya kita dapat menjadi saluran. Ini tugas pokok kita, Tuhan menciptakan kita ke dunia. Jadi bukan mencari hepeng atau cuan. Itu urusan Tuhan itu. Itu akan ngikut dengan sendirinya. Kalau kita memahami, mengerti, dan melakukan tujuan Tuhan atau visi Tuhan bagi kita di dunia. Urusan hepeng itu bagian Tuhan. Karena saya sendiri sudah mengalami dan menjalani. Bapak Ibu, hari-hari saya dari waktu ke waktu tidak lain, tidak bukan, yaitu apa? Menginjili orang, membimbing orang, memuridkan orang, melatih orang, mendidik orang, itu aja. Dan banyak kan itu tanpa bayaran itu Bapak Ibu. Tapi waktu saya fokus di dalam visi dan misi Tuhan tadi, ya Tuhan tahu rupanya saya banyak kebutuhan gitu. Saya butuh makan, Tuhan kasih juga. Saya butuh rumah, Tuhan kasih juga. Saya butuh kendaraan, Tuhan kasih juga. Anak-anak saya butuh uang kuliah, Tuhan kasih pula. Ini maksud saya. Kalau kita memahami visi misi tujuan Tuhan untuk hidup kita ke dunia ini, untuk apa kita lahirkan ke dunia ini, lalu kita melakukan itu, maka Tuhan juga bertanggung jawab total memenuhi keperluan kita. Mungkin itu karena Pak Tony kan pendeta. Nah, itu kira-kira begitu ya. Tapi kan kalau saya pengusaha profesional, ya harus kerja dong Pak Tony. Nah, oke. Bapak Ibu, sekalipun kita pengusaha dan profesional sama. Tujuan Tuhan yang pertama bagi kita ditempatkan Tuhan kita menjadi karyawan. Diberikan Tuhan kita usaha dan bisnis sekalipun. Sama tujuannya. Menjadi garam dan terang. Menjadi berkat. Jika taktisnya sebagai profesional, sebagai pengusaha, lakukanlah pekerjaanmu, kelolalah usahamu dan bisnismu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jika kalau kita misalkan jualan, ya tolong harganya jangan dimarkup sampai 100 kali lipat. Sudah ada standarnya. Tolong timbangannya jangan juga dikurangi. Itu. Salah satu contoh. Dalam konteks itu, saudara sedang melakukan visi misi tujuan Tuhan loh. Jadi artinya apa? Ayat ini berlaku bagi kita semua orang percaya. Apapun aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Dalam bahasa Yunani, arti kitab Yeremia agak beda. Disebut dengan istilah leremias. Bukan lemas, bukan, jauh. Leremias. Bahasa asli perjanjian baru, bahasa Yunani. Yeremia itu adalah leremias. Ini boleh kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 17 sampai 18. Mengatakan, dengan demikian genaplah firman suara terdengar di Rama, tangis dan ratap yang pedih. Rahel meratapi anak-anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi.
Apa yang bisa kita lihat di sini? Rupanya perjanjian baru juga mengamini dan mempercayai kitab Yeremia itu adalah firman Tuhan, berasal dari Tuhan, dan dipercayakan Tuhan kepada Yeremia untuk menyampaikannya dan juga apa? Menuliskannya. Itu maksudnya kira-kira. Maka sampai dia dikutip di dalam Matius pasal 2 ayat 17 sampai 8. Mungkin Matius pasal 16 sampai 14 juga mengatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini konteksnya waktu itu kan Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Maka para murid itu diberikan respon jawaban yang berbeda-beda tentang Yesus. Ada di antara mengatakan, oh, Yesus bilang salah. Ada lagi yang mengatakan, oh engkau Elia. Salah pula. Ada lagi yang mengatakan, ah engkau pasti Nabi Yeremia. Salah semua jawaban kalian, kata Tuhan. Kan kira-kira begitu. Kira-kira apa yang bisa kita